Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4. Saya Rita Purnasari, calon guru penggerak Kota Yogyakarta dari SD Negeri Bangorjo 2, bersama pengajar praktik Ibu Redita Yuliawanti dan fasilitator Ibu Emi Suhermi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu guru yang baik perlu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada di dalam diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku pertama dan kedua, maka motivasi pada diri anak masih merupakan motivasi eksternal, sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaliknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, seorang guru sebaiknya berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya siswa religius, berprestasi sesuai kodratnya, berwawasan lingkungan, dan menjadi anak berprofil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus ditanamkan dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada teman sejawat baik di sekolah maupun luar sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi manusia apabila dilakukan terus-menerus. Di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya bisa sebagai teman sekaligus manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang membolos pada jam ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan siswa yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya menangani masalah tersebut dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa lebih termotivasi untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai teman maupun manajer, serta menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi kasus yang ada di kelas maupun sekolah. Saya terdorong untuk mensosialisasikan konsep budaya positif pada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan di kelas maupun sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru dari yang sebelumnya penghukum menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah gelisah dan selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelumnya saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi, namun tidak lengkap. Saya hanya menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja.
Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Hal yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antar warga sekolah maupun pemimpin yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kerjasama diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian presentasi dari saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.